Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Daris Hadianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman kelas 2B Pendidikan Masyarakat yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Amelia dengan NIM 2107866 akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Efektivitas Metode Pembelajaran Blended Learning untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia saat ini semakin berkembang. Teknologi informasi dan komunikasi memfasilitasi pembelajaran dan memungkinkan siapa saja untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan kapan saja dan di mana saja. Dalam dunia pendidikan, dengan berkembangnya teknologi informasi, dunia pendidikan mulai berubah secara drastis dan perkembangan teknologi informasi mulai memberikan dampak yang positif. Blended learning merupakan suatu metode pembelajaran yang saat ini sedang marak digunakan dalam pendidikan. Merebaknya kasus COVID-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia bahkan dunia, merubah segala aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan. Blended learning ini sangat efektif di masa pandemi ini karena dapat memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan pola belajar siswa. Blended learning juga bersifat fleksibel sehingga siswa dan guru tidak harus bertemu secara bersamaan. Siswa dapat menyesuaikan waktu belajar mereka dengan kebutuhan mereka dan ketersediaan fasilitas belajar yang ada untuk mengatasi berbagai masalah terkait akses internet serta keadaan pandemi ini yang tidak pasti. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk melihat efektivitas pembelajaran menggunakan metode blended learning. Yang kedua, untuk melihat hasil belajar bahasa Indonesia dengan menggunakan metode blended learning. Dan yang ketiga, untuk melihat faktor penghambat dan pendukung apa saja yang dialami peserta didik dalam pembelajaran menggunakan metode blended learning. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian adalah pre-eksperimental dengan jenis desain one group pretest post-test. Pre-experimental design yaitu rancangan yang hanya satu kelompok atau kelas saja yang diberi pasca dan pra-uji tes. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pretest untuk mengukur hasil belajar peserta didik sebelum menggunakan metode pembelajaran blended learning, dan post-test diberikan setelah menggunakan metode blended learning. Lalu ada pula kuesioner untuk melihat keefektifan dan faktor pendukung serta penghambat apa saja dalam pembelajaran menggunakan metode blended learning, dan partisipan pada penelitian ini adalah 30 orang siswa kelas 12 dari beberapa SMA di Kota Bandung. Dari diagram yang telah ditampilkan dapat dilihat bahwa 50% siswa setuju, 27% sangat setuju, dan 23% ragu-ragu. Metode blended learning dapat meningkatkan hasil belajar. Seperti yang diungkapkan Kiranawati 2012, dengan menggunakan model blended learning, siswa memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan guru, sehingga siswa yang masih belum memahami materi pembelajaran di kelas dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan guru. Lalu tabel tersebut adalah tabel hasil belajar bahasa Indonesia siswa yang diperoleh dengan metode blended learning. Dapat dilihat bahwa nilai siswa sebelum diberikan treatment metode blended learning adalah dengan nilai minimum 15, maksimum 95, dan MEAN 55,17. Sedangkan perolehan nilai siswa setelah diberikan treatment metode blended learning adalah dengan nilai minimum 20, maksimum 100, dan MEAN 85,50. Artinya terdapat pengaruh metode blended learning terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Lalu ada pula faktor penghambat serta pendukung bagi siswa dalam penerapan metode blended learning. Dilihat dari hasil jawaban kuesioner yang telah disebar peneliti, rata-rata siswa menjawab bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan metode blended learning adalah akses internet yang terkadang kurang stabil, sehingga mengganggu saat proses pembelajaran. Sedangkan untuk faktor pendukungnya, penerapan blended learning rata-rata siswa menjawab lebih efektif menangkap materi dan lebih efisien karena dapat belajar di mana saja, kapan saja, serta membantu mereka untuk berkembang lebih baik dalam proses belajar.
Amalia 2021 mengungkapkan ada beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan blended learning. Faktor penghambatnya diantaranya adalah yang pertama jaringan sinyal yang kurang stabil, karena sinyal itu merupakan faktor penting untuk berlangsungnya pembelajaran. Yang kedua, motivasi belajar, karena motivasi belajar juga akan mempengaruhi. Dan yang ketiga adalah kurangnya dukungan orang tua, karena dukungan orang tua berpengaruh terhadap motivasi belajar yang rendah. Lalu faktor pendukungnya diantaranya adalah yang pertama, sumber belajar yang tidak terbatas. Yang kedua, kompetensi guru, karena kompetensi yang dimiliki guru dapat menjadi salah satu faktor pendukung dari keberhasilan penerapan model blended learning. Dan yang ketiga, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, karena peran keluarga sangat dibutuhkan untuk mendampingi peserta didik ketika belajar secara daring. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa metode blended learning efektif meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia. Lalu dari hasil pretest dengan poin minimum 15, maksimum 95, MEAN 55,17, dan hasil posttest dengan poin minimum 20, maksimum 100, dan MEAN 85,50, dapat dilihat bahwa dengan menerapkan metode blended learning dapat meningkatkan hasil belajar. Ada pula faktor penghambat dan pendukung blended learning. Faktor penghambatnya yaitu jaringan internet yang terkadang kurang stabil sehingga mengganggu saat proses pembelajaran, dan faktor pendukungnya yaitu memudahkan siswa untuk menangkap materi dan lebih efisien karena dapat belajar di mana saja, kapan saja, serta membantu mereka untuk berkembang lebih baik dalam proses belajar. Jadi, metode blended learning efektif untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.